Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya KM Likam mengadakan sebuah rancangan yang baru, yaitu Likam Talk Show acara. Betul sekali guys. Likam Talk Show itu apa? Apa ya? Oh, Likam Talk Show. Nah jadi gini, mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya ya, Likam Talk Show itu apa sih? Nah jadi Likam Talk Show itu kita di dalamnya akan mendatangkan banyak banget pemateri gitu ya, yang sangat luar biasa sekali ya. Kita akan bincang-bincang berbicara Betul. seputar bisnis seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan di skip ya, jangan dilewat gitu, tonton dari awal hingga akhir karena bakal banyak banget dari ilmu yang akan teman-teman dapatkan. Dan Pasti. pemateri yang kali ini juga luar biasa ya. Luar biasa banget. Luar Tapi biasa sebelum sekali. kita mengarah ke materi, kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak akan follow ya. Oh siap. Kita perkenalan dulu. Nama saya dari antum dulu deh. Oh, saya dulu. Oh, iya. Oke. Saya Siap. Ujang Kelabang Saya Asep Brokoli. dan ini adalah acara Likam Talk Show. Oke, siap. Oke baik teman-teman, biar lebih mengefektifkan waktu mungkin ya langsung panggil aja atau sebelumnya, gimana? Oh, sebelumnya kita gimana nih? sapa dulu. Oh Gimana iya, nih teman-teman, ada yang kepikiran kah buat berbisnis gitu kan? Oh iya, Barangkali siap, nanti benar-benar. pemateri dari sini bisa menjadi aspirasi buat kalian-kalian yang Oke. sedang ingin memulai bisnis. Nah, Seperti Kang Fahmi siapa? Asep Asep Alor. Brokoli. Oh, Asep Brokoli ya. Asep Salah. Brokoli. Benar. Asep Brokoli nih. Beliau itu sebuah seonggok. Beliau adalah Seekor kadang. Beliau ini seorang entrepreneur ya, masih muda, punya bisnisnya keren. Boleh ceritakan dulu siap. punya bisnis apa? Oke. Nah mungkin ini Bapak Ujang Cupang juga punya bisnisnya, nanti kita sharing gitu bicara mengenai bisnisnya. Oke. Sekarang saya akan membicarakan mengenai bisnis saya. Jadi saya itu sekarang bisnis seragam sekolah ya, seragam sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu ada gitu. Kuliahnya enggak? Kuliah juga, Pak. Kuliah bisnis juga. Oh, enggak kuliah, seragam kuliah? Oh, seragam kuliah mah nggak ada. Seragam kuliah. Seragam kuliah enggak ada. Ya? Oh, Ntar iya. deh, ngusulin ke sana biar perkuliahan itu diseragamin gitu biar nggak beda-beda gitu ya. Oh, iya. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisnis saya itu di bidang fashion ya. Iya. Nah kalau Kang Ujang Cupang ini punya bisnis juga gitu. Iya. Bisnisnya apa Kang Ujang? Cupang. Wah Cupang bener tuh. Sekarang lagi tren banget Cupang Ya. tuh. Aku punya tagline yang berbeda. Oh apa? Cupangku cumangmu beda. Oh siap. Itu apa maksudnya tuh? Membedakan jenis, Oh, membedakan membedakan jenis, warna, form dan lain-lain. Oh siap. Nanti kita bahas saya lagi. Oh, Cupangku dan Cupangmu beda. Beda. Oh, oke siap. Oke, tanpa basa-basi lebih lama lagi. Oh, yang sebelumnya kita berada di suatu tempat yang sangat enak. Oh, oke. Peace Sejuk banget, sekali sejuk guys. banget. Oh, sejuk Ini di banget. Masjid apa ya? Al-Mutakin? Bukan? Darul Amutakin. Darul Al-Mutakin. Ah, benar. Dan kami diberikan izin untuk di sini. Di depan koperasinya, alhamdulillah ada beberapa Mendapatkan produk sponsor gitu ya? Produk Tongci. Nah, ini Dan masih salah satu produknya Ya, dan masih salah satu banyak. produknya masih banyak. Ada mie instan, ada sabun cair, sabun padat, Sabun colek. sabun ya yang dicolekkan gitu. sabun Maksudnya yang gimana teh? Oke. Oke, sekarang biar gak lebih lama ya. Ya, ini pasti penasaran penonton nih. Netizen penasaran, jangan lama-lama Kang kayak gitu kan. Pasti kalau misalkan live ini langsung pada ini protes gitu ya. Oke. Oke. Pokoknya pemateri yang sekarang itu mantap banget. Mantap Dia sekali. nomor satu ya. Nomor satu, di Wahid. UIN Bandung. Dia mengikuti sebuah UKM yang Sebuah organisasinya itu luar biasa sekali lah, cocok Ya. untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video kali ini ya, Nah. menyaksikan acara kita kali ini gitu. betul. Cocok sekali pokoknya. Beliau adalah ketua umum Nah, ketua umumnya tuh kan sebagai Partai- ketua umum, terus sebagai pembicara juga. Partai Perkutut asal. Perkutut. Iya. Perkutut naon tah? Apa ya Perkutut? Persatuan Perkutut. Perkutut teh Persatuan Kuliah Hitut. Bener. Bukan ya. Bisa. Ketua umum dalam suatu UKM di Universitas Islam Negeri Bandung. Iya. Sunan Gunung Jati Bandung. Sunan Gunung Jati Bandung. Tanpa Berlama-lama lagi mungkin ya. kita panggil aja. Ini adalah pematerinya. Gak dikasih tahu. Oh, guys, gak dikasih tahu dulu. Soalnya nanti Iya. biar dia perkenalan. Nah, kayak gitu. Oke. Siap, langsung aja kita panggil ya, kita tarik aja. Silakan bintang tamu datang. Deng. Yuk, datang.
Nanti ada musik ya. Siap. Oke, siap. Oke. Kita ucapkan selamat datang kepada bintang tamu kita kali ini. Oi, halo Siap. bro. Set. Oke, kita belum tadi. Oh, lupa ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Ini ada ketua umum. Ketua umum perkutut ya tadi ya. Sangat ganteng sekali ya. Boleh, silahkan memperkenalkan Ya. dirinya sekarang. Nomor NIM nggak usah. Oh, nggak usah nomor. Nggak usah. Nomor ATM aja. Kamu mau transfer? Takutnya ada ya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Fikri Chandra. Iya. Hampir lupa sama nama Wajar. ngurusin organisasi. Nama Kang siapa tadi teh? Asep. Ujang. Ujang. Ujang Cupang. Ini siapa? Asep Brokoli. Siap. Oh, oke. Mun ieu non? Alvin. Oh, Alvin. Oh, Aliando. Materi mau Aliando. Alvin Fikri Chandra. Sekarang sebagai alhamdulillah diamanahi sebagai ketua umum UKM LKM. Ya. Diamanahi ya, bukan buku data ini mah diamanahi. Diamanahi ya. Bukan kayak yang sekarang lagi tren gitu. Ya. Buku data Oke, gitu. Siapa lagi? Kesibukan. Nah, ya kesibukan. Kesibukan Kang Alvin ini apa nih? Selain di organisasi gitu. Ya, yang jelas kuliah Oh, boleh. Iya, Kuliah di iya. mana nih? Takutnya pada di netizen. UI Negeri Oh, UI Negeri. Universitas Islam Negeri Sunan Gede Bandung. Iya kan bener kan UKM-nya di UIN, masa kuliahnya di UIN? Iya. Bener kan? Ini pertanyaannya. Oke, kita juga sama ya. Kita sama berkuliah di UIN, Heeh. Universitas Insya Allah. Insya Allah. Oke. Oh iya, lanjut aja kesibukannya apa lagi? Selain Oke. kuliah tadi. Kuliah kemudian bisnis. Oh, bisnis. bisnis. Iya, iya. Dan juga. tentunya ya ngurusin organisasi LKM itu sendiri. Oh, ini top. ngurusinnya. Siap, mantap ya. Nah, oke, tentunya bakal banyak banget ini juga dari teman-temannya, dari fansnya Kang Alvin gitu. Udah Iya. banyak banget pertanyaan yang masuk ini. Ya. Jadi kita nanti bakal bertanya-tanya seputar apa ya? Seputar bisnis. bisnis. Oh, siap. Tapi seputar sebelumnya bisnis. Kang Alvin siap tidak untuk menjawab pertanyaannya? Insya Allah Siap. Tapi mungkin akan bertutur kata dulu mungkin Iya. sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, Ya, akan takutnya mau- menyampaikan sesuatu ya. Mau dadah-dadah ke mama nggak? Langsung gitu gitu. Bener-bener kayak gitu kan. Ya kan? Oke, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas. Alhamdulillah. Ya. Siap? Enggak. Ngomong aja ya. Gue ulang di kata ya. Ya, pokoknya buat teman-teman walaupun kondisi serba online tetap semangat ya. Apalagi buat teman-teman tim utama pengurus di LKM itu sendiri ya, tetap semangat, pokoknya semangat. Itu aja. Udah. Oh, Semangat. Sebuah tutur kata yang sangat memotivasi Memotivasi para sekali. organisasi di seluruh Indonesia ya. Soalnya kan di dalam pasca pandemi kayak gini pasti seluruh perkuliahan yang menjadi dampak kepada organisasi pasti menjalankan online kayak gitu. Intinya poin satunya itu yang tadi disebutin, semangat. Semangat. Gitu ya. Siap. Oke, teman-teman. Ada materi dulu atau kita langsung bincang-bincang aja nih atau mau menyampaikan Bincang-bincang sesuatu? aja Tapi sebelumnya ini para penonton takutnya kepo ya. Oh. Apakah Kang Alvin ini Apa nih? punya bisnis? Oh iya benar, Punya kita bisnis, kan? kita ngobrol seputar Ya, bisnisnya dulu aja ya. Seputar bisnisnya dulu. Oke, siap. Coba. Bisnis Punya apa nih bisnis kira-kira apa? sekarang? Bisnis parfum. Bisnis parfum. Tuh. Pantesan ya, Biar semerbak nggak gitu. Ya. Wangi nggak wangi nggak? Oh, wangi ya rasanya. Kurang mahal. Cuanki tadi. Cuanki tadi enak. Wangi Oke. cuanki. Ternyata bisnis di parfum. Apakah punya cara tersendiri Kang Alvin? Alhamdulillah punya gitu. Nah. Bisnis ini didasari atas kegelisahan karena parfum brand Eropa itu sangat mahal sekali. Oh, iya. Makanya kita teman-teman mahasiswa nih pengen parfum tapi karena uangnya Nggak terlalu banyak ya. Oh, Ya. siap. kita Menyesuaikan sediain. ya. Iya. Menyesuaikan. Bagus bagus. Nah di kala pandemi kayak gini nih, mungkin semua UMKM juga kan terkendala gitu ya, Iya, dikarenakan pasti. pandemi ya. Iya, Nah untuk pandemi. bisnis dari Kang Alvin sendiri, kendalanya apa tuh di kala pandemi? Terus solusinya untuk mengatasi itu semua? Apa kira-kira? Alhamdulillah
sama terkendala ya. Oh, sama juga. Sama terkendala. Ada juga yang bukan karyawan sih sebutnya tim kita lebih enak menyebutnya tim gitu. Ada yang kita rumahkan beberapa gitu. Sudah di banking dan sekarang kebetulan saya juga ikut terjun ke packing gitu kan. Ayo gue terjun ke Wah mantap pokoknya, packing, input data segala macam. Ya mungkin sekarang ya defense yang penting bertahan dulu. Iya, gitu iya. Jadi yang biasa bisnis nanti. Berarti hampir semua UMKM ketika pandemi ini mengalami terkendala. Penurunan Hampir ya. hampir semua ya. Semua, tapi tidak semua. Sekarang juga cupang yang Pak Ujang ini miliki rata-rata tidak bisa bertahan hidup di darat karena lagi pandemi. Emang kalau nggak pandemi bisa hidup di darat? Awalnya bisa. Oh bisa. Coba-coba awalnya. Coba terus mati. Digemblong sireum. Oh jadi tadinya ikan jadi sireum gitu ya, berganti wujud gitu. Oke, tadi sudah dipaparkan bisnis yang sama Kang Alvin ini digeluti ya. Ternyata emang sekarang jadi di packing, yang dulu mah wah Kang Alvin ini parfumnya luar biasa, jos banget lah harga mahasiswa. Ya karena lagi pandemi kayak gini pasti Harga SD. Harga SD cendolan. Jadi cendolan ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah benar sekali nih, yang pertama dari siapa ini ya? Pokoknya dari Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Fansnya Kang Alvin katanya nih. Oke, ini Kang mau bertanya katanya kepada Kang Alvin. Pertanyaan itu kayak gini nih, mengapa pola pikir dapat menggerakkan perilaku seorang wirausaha? Kira-kira Oh iya iya. kira-kira Gimana nih? apa yo? Apa ya? Coba. Dari arah depannya kan. Kalau orang ngarainnya kasih Yule, kasih Adi. Pola pikir. Jadi ya gitu ya, mengapa pola pikir harus diutamakan lah. Kayak gitu. Oke, jadi gini, manusia pada dasarnya digerakkan atas dasar apa yang dipikirkan. Iya. Kebayang nggak? Kebayang. Sebab teman-teman nanti maghrib mau sholat itu ada di pikiran dulu apa gerak dulu? Pasti di pikiran. Pikiran dulu, Soalnya pikiran maghribnya dulu. masih jauh. Benar. Pikirkan. Kemudian mau maling ayam, mau berbuat jahat ada pikiran dulu juga. Iya, pasti ada Nah, pikiran. Jadi gitu. pikirkan dulu baru action. Oh, Gitu. oke. Jadi pola pikir itu sebelum ke pola pikir yang baik untuk wirausaha itu kepikir dulu gitu bahwa pikiran itu mempengaruhi tindakan. Nah, Oke. kemudian pola pikir itu apa? Nah, mungkin itu ya teman-teman ya jawaban dari pertanyaan pertama. Mohon maaf tadi mungkin ada sedikit kendala gitu ya. Oh, gak usah. Kamu nggak sesuai PCM. Nanti. Oke, tadi ngomong-ngomong tadi Kang Alvin ini menyebutkan sebuah action dan pola pikir. Nah, betul sekali. Yang Bapak Ujang ini pikirkan mana yang lebih terdahulu? Nah, Nah, iya. takutnya orang-orang Hmm. tadi katanya kata Kang Alvin pola pikir yang duluan, tapi kalau pola pikir terus berarti kan actionnya nanti. Nah, mana nih yang lebih dahulu, action atau pola pikir dulu? Nah, betul sekali tuh apa. Jawabannya harus salah satunya. Oh, itu tergantung Kang Alvin Oke. aja. Bukan Ya, option. Sip. Ya, jadi dalam dunia bisnis Hmm. itu semuanya hampir tidak ada yang pasti. Ya. Tapi mengacu ke yang lebih baiknya mana, nggak bisa diambil salah satunya. Dua-duanya harus Seimbang lah. seimbang, berkesinambungan lah. Gini, ketika kita action bisnis nih, ibaratnya kita mau bisnis tanpa mengetahui pola pikir bisnis itu baik, yang baik itu kayak gimana, kita langsung terjun ke bisnis, maka apalagi ekspektasi bisnis kan apa ya, mungkin uang dan Yeah. uang. Nah, padahal enggak seperti itu bisnis itu gitu. Pola pikirnya kita harus bahwa sebenarnya dalam bisnis itu kita bukan mencari masalah ya, tapi dari masalah kita munculkan sebuah solusi. Sesimpel gini deh. Masjid ini ya, ya bener kan? Tempat Kita ini. di sini ya. Di sini kan ada koperasi, ada minuman gitu. Nah, minuman itu sebenarnya mah kita menjual minuman sebenarnya sedang menolong orang yang kehausan. Oh iya. Kayak gitu. Jadi pola pikirnya bukan hanya ke uangnya saja gitu.
kalau hanya ke uang saja, kita nanti dalam berbisnisnya bakal menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Beda kalau pola pikirnya kita menolong, maka ya sesuatu yang baik kita jual gitu. Oh. Kayak gitu. Berarti yang lebih utama itu adalah Pola pikir. Cuman tetap harus diseimbangi dengan action. Kalau cuma pola pikir, ya ngapain? Berarti hanya cuma di pikiran gitu kan. Oh. Iya. Seperti teori alam semesta aja, apa-apa harus seimbang pun dengan berbisnis harus ini. Gitu. Jadi Berarti apa? yang utama itu adalah sebuah pola pikir. Iya betul. Dari suatu permasalahan kita memberikan suatu solusi. Orang kehausan kita dagang cai, gitu kan seperti betul, itu. betul sekali. Oke. Setelah pola pikirnya benar-benar terkonsep dengan baik itu, baru lakukan action gitu ya. langsung. Oke. Dia berkesinambungan. Ya. Betul sekali. Karena ngaruh oh, besar ketika pola pikir kita hanya sebatas uang, nanti dalam berbisnis itu ada yang namanya naik turun seperti kondisi sekarang pandemi. Ya. Kalau pola pikirnya hanya uang, berarti kita bakalan istilahnya down gitu kan. Tapi kalau pola pikirnya menolong, oke, mungkin untuk di ranah ini sekarang sedang tidak dibutuhkan, maka kita cari alternatif lain. Misalkan dengan momentum sekarang berarti apa yang bisa menolong orang, misalkan dengan jualan masker, itu kan menolong soalnya gitu kan. iya. Bisa aja gitu kan. Betul. Gitu. Oke. Nih kalau misalkan pola pikir berbisnis sendiri ya, itu datangnya itu alamiah kah atau misalkan perlu dilatih atau gimana nih menurut Kang Alvin? Oke, itu menarik sekali ya. Banyak yang berpikir bahwasanya kita gitu kan, saya mah gini kak, mas saya mah gini, saya mah gini. Padahal apa-apa itu bisa dilatih pun dengan pola pikir. Iya. Latihnya gimana sih cara latihnya? Banyak caranya. Yang pertama, salah satunya itu ada lingkungan yang mendukung itu. Kalau kita pengen berbisnis, berarti cari lingkungan orang-orang yang berbisnis. Bayangkan kalau kita cari lingkungan orang, kita mau bisnis tapi kita di lingkungannya orang-orang karyawan, kita bakal sulit untuk jadi pebisnis karena mindset orang karyawan mungkin hanya ya kayak gitulah. Mungkin teman-teman tahu, bukan mendiskreditkan ya, tapi lebih ke mungkin ada sedikit perbedaan antara pola pikir orang karyawan dengan pebisnis gitu kan. Teman-teman tahu lah gitu kan. Terus kemudian Karena pola pikir karyawan itu biasanya hanya sebatas mendapatkan gaji ya, dan mempunyai kita bekerja mendapatkan gaji untuk membeli sesuatu yang kita akan diharapkan. Nah, berarti di situ kan pola pikir di situ istilahnya ketika mengharapkan gaji berarti hanya untuk diri sendiri. Beda ketika orang ketika berbisnis berarti kita menolong orang, dan ketika kita hasilnya mudah-mudahan gitu jadi miliarder gitu kan. Kita bisa menolong orang juga kan, menolong orang dalam artian sodako, zakat, infak, segala lainnya. Jadi intinya nggak berdampak buat diri sendiri aja, tapi berdampak juga buat orang lain. Nah gitu ya. Kemudian saat tadi pertama lingkungan kan untuk melatih pola pikir. Terus kemudian sekarang kan online kan, gimana caranya? Bisa juga. Sekarang teman-teman pasti punya akun media sosial, Instagram, Facebook. Nah itu menurut saya itu juga bisa jadi lingkungan. Karena teman-teman scroll di Instagram yang dilihat, kita pengen jadi bisnis yang dilihat itu postingan maaf yang negatif gitu kan. TikTok yang kayak gitu. Gimana ngebentuk pola pikirnya gitu kan. Sesimpel ngelihat quotes ya, quotes bisa juga ada tuh. Nanti ada akun IG-nya Kang Alvin ini. Sama yang kita juga, Kang Ujang sama Kang Asep juga ada nanti ya. Nanti banyak kan teman-teman melihat akun-akun yang khusus ngebahas bisnis. Di situ kan ada quotes-nya, kemudian dan lain segala macamnya gitu. Terus ada lagi baca buku. Nah itu ada orang bilang, banyak orang yang bilang bahwa buku itu mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir juga mempengaruhi banget gitu. Nah berarti ketika kita ingin jadi pebisnis, maka cara pemikiran kita harus sebagai pebisnis, maka baca bukunya yang buku bisnis juga. Jangan kita mau jadi pebisnis baca bukunya yang antropolog, novel sedih, sebenarnya mellow itu kan, malah sakit hati. Iya. Secara tidak langsung itu membentuk karakter kita ya. Dilatih pun dengan saya gitu. Ya mungkin bisa teman-teman lihat gitu agak sedikit
sedikit ya mungkin agak berbeda ketika ngelihatnya gitu kan. Karena salah satunya saya lingkungan segala macamnya. Oke. Terus nih menurut Kang Alvin ya, seberapa penting sih mindset berbisnis ditanamkan di dunia pendidikan itu? Seberapa penting sih menurut buat Kang jadi Alvin? kurikulum gitu ya, Ah, kurikulum bisnis ya, Iya, seperti bisnis. di mana di LKM gitu. Nah, kan. iya seperti di LKM nih. Ya, jawabannya penting pakai sangat. Oh, penting penting pakai pakai sangat. sangat, jadi penting sangat. Sangat penting. Penting sangat. Aduh, aku kesangat lupa. Sangat. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya, itu jawabannya sangat penting. Tapi nggak berhenti di situ. Argumentasinya gimana? Nah gini, ketika di LKM lah, katakan aja LKM gitu kan, kita hanya mengajarkan atau mengkurikulumkan kurikulum bisnis tanpa ada segi pola pikirnya gitu kan. Maka saya yakin nih teman-teman yang di LKM ini, saya yakin bukan ini lagi ngomong kosong misalnya. Insya Allah gitu teman-teman di LKM itu nanti bakal jadi orang-orang sukses gitu. Amin, amin. Nah, ketika pola pikirnya nggak terbangun, pola pikir bisnis yang baik dan benar itu, nanti ketika jadi orang sukses, bisnisnya berkembang, bisnisnya itu merugikan orang lain. Ya. Bahkan ketika kaya pun tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Misalkan kita rumah nih kayak di belakang misalkan ya kan, gede kan, di pinggir ada anak yatim, di sebelahnya ada orang yang kelaparan gitu kan, terus kemudian di jalanan tanpa peduli sama sekali kan, itu kan gimana gitu kan. Terus kemudian apalagi tujuan utama ada kan, istilah gini di bisnis itu triple bottom line. Triple bottom line. Salah nanti satu Triple. Yang di itu yang sama kayak bus. Non. Triple. Bus. Kita di Cicahem suka ada triple. Travel. Saya ganggu sih asli. Itu pertama people itu orang. Yang kedua planet. Yang ketiga Orang, planet, people, planet. Mars. Bukan. Zodiak. Planet. Mana jadi teh? Oh, Oke lah. Pertama people, orang. People. P-nya, Planet. kedua planet. Planet. Yang itu bumi maksudnya gitu. Kemudian P-nya ketiga profit. Profit. Nah, Pendapatan. jadi itu salah satu pola pikir juga gitu. Tujuan bisnis itu harus imbang di people-nya gitu. Di people-nya kita di orangnya gitu kan. Apalagi teman-teman ini yang jurusan mama semua ya. Ya. Apalagi tahu lah harus bagaimana berinteraksi dengan orang gitu kan. Ya. Antara sama orang jangan merugikan, istilahnya ya jangan merugikan orang lain tidak ada bisnis gitu kan. Kemudian dari P-nya planet gitu kan. Jangan bisnis itu yang mencemari lingkungan, yang merusak alam gitu kan. Harus seimbang gitu. Kemudian profitnya, bisnis kalau nggak profit ngapain bisnis gitu kan. Iya. Betul. Jadi harus seimbang antara ketiga itu gitu kan. Jangan satu doang, nggak bisa juga gitu. Jadi 3 poin yang kita dapatkan 3P. Yang pertama people, People, planet, planet, yang ketiga sama profit. profit. Nah, siap. profit. 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 Ah, Profit. Seperti itu teman-teman ya pembahasan kita kali ini. Nah, mungkin dikarenakan waktu mungkin ya. Tidak waktu tidak bisa disingkat. Oh, gitu. Oh iya dah. Oke. Jadi, gimana? Terima kasih nih Kang Alvin udah Oh, iya. sempet-sempetin datang Iya, ke bener-bener. acara Likem Talk Show ini. Iya, Terima kasih banyak Di tengah-tengah Kang Alvin. kesibukannya mungkin ya Kang Alvin ya. Aduh. Mengurus organisasi, bisnis. Iya. Wah, Terus bikin quote. Wah, wah, keren banget pokoknya. Terus bisa datang ke sini. Aduh, itu sangat luar biasa sekali ya. Iya. Mhm. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Alvin. Sama-sama. Oke teman-teman, ambil yang baik-baiknya, disimpan aja yang buruk-buruknya, takutnya kepake nanti suatu saat. Takut ya kan, karena yang buruk pasti ada yang baiknya juga. Betul Kayak sekali. gitu. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa di bawah tuh ada tombol apa aja sih? Oh, ada subscribe, ada like, dan juga komen. Nah, bagi teman-teman semua mungkin masih bingung nih mau ada yang mau ditanyakan gitu, boleh ya ditanyakan di kolom komentar. Buat next session ya, buat Oke. next session, buat Siap. materi selanjutnya. Tapi Nah, iya. pertanyaan yang kalian menumpuk nanti dikasihin. Nanti dikasihin Siap. untuk materi selanjutnya ya. Siap. Oh iya siap, Oke. benar sekali ya. Nah jadi mungkin dari teman-teman masih pada bingung nih, saya mau bertanya tapi
dikarenakan ini cuma lewat video nggak live gitu, saya mau bertanya lewat mana, jadi boleh di kolom komentar juga boleh. Terus kalau misalkan di sini kan kita akan cantumin juga IG-nya ya, IG Kang Alvin juga, terus IG kita. Nanti kalau misalkan pertanyaan mah ke IG-nya Kang Alvin aja ya, kalau pertanyaan. Kalau ke kita mah masalah bisnis cupang. Masalah bisnis cupang sama baju seragam. Nah, baru ke kita gitu. Yang seragam ya, kalau beda motif gak bisa. Yang harus seragam. Ya, bener. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyaksikan kita semua dari awal hingga akhir. Terima kasih sekali gitu. Oke. Jangan lupa nanti di video berikutnya bakal banyak sekali pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus mengikuti gitu. Ini merupakan video pertama ya kan ya? Video pertama. Video pertama, dan video pertama ini mungkin teman-teman bisa menilai juga banyak banget ilmu yang kita dapat, apalagi nanti di video-video berikutnya ya. Wah, pasti. Banyak sekali pemateri yang luar biasa ya. Siap. Mungkin untuk sekarang gimana Kang Adil? Yo. Oke, mungkin ada closing statement dulu ya. Nah, closing statement ya sebelum kita tutup. Mungkin sok ada. Silahkan. Mang Adil persilakan. Oke, saya ada-adain. Mungkin singkat aja, bukan mungkin, pasti ya. Pasti tenang aja. Harus singkat. Bisnis itu bukan sekedar berbicara atau bertindak mencari uang. Bisnis itu tentang menolong orang. Itu aja singkat. Wah, mantap, luar biasa sekali. Bisa. Tapi dari Kang Ujang ada? Enggak ada aku. Oh, nggak ada. Enggak ada. Dari saya juga nggak ada. Nanti bisa banyak bicara tentang lauk ya. Bisa kelamaan gitu. Jadi kita tutup aja. Oke, Kok cupang atuh? Kos cupang. cupangmu. Nah, beda. Siap, asik. Juga tagline-nya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Say hi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.